Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa belajar firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 22 Juni 2020 kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai dengan yang ke-21. Judul dari penjelasan firman Tuhan ini adalah The Right Mind. Artinya pikiran yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang mempunyai pikiran yang benar, dia akan bertindak benar. Demikian juga dengan Yusuf. Dia mempunyai pikiran yang benar, sehingga dia nampakkan dalam tindakan yang benar. Paling tidak ada 3 tindakan Yusuf yang menampakkan bahwa dirinya mempunyai pikiran yang benar. Tindakan yang pertama adalah tidak membalas dendam. Ayat 15 sampai dengan yang ke-19 menjelaskan tentang hal ini. Kita membaca ayat yang ke-19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah?" Aku inikah pengganti Allah? Ketika Yusuf berkata, "Aku inikah pengganti Allah?" Ini berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Khususnya ayat yang ke-15, perhatikan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Saudara-saudara berpikir bisa jadi Yusuf akan membalas dendam. Tetapi kemudian Yusuf menjawabnya, "Aku inikah pengganti Allah?" Itu artinya bahwa Yusuf ingin menegaskan bahwa pembalasan dendam itu hak Allah. Yusuf tidak berani mengambil alih, mengambil wewenang yang dimiliki oleh Allah ini untuk mengadakan pembalasan. Oleh sebab itu dia katakan, "Aku inikah pengganti Allah?" Yusuf menyadari bahwa dia tidak berhak untuk melakukan hal itu. Dan dia tidak melakukannya. Inilah pikiran yang benar. Dan ditunjukkan dengan tidak membalas dendam. Kemudian hal yang kedua, menyadari bahwa penderitaan itu bisa masuk ke dalam desain rencana Allah yang baik. Artinya, Allah mengizinkan penderitaan dialami, tetapi desain rencana Allah yang baik itu tetap jalan. Lihat ayat yang ke-20. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Yusuf berkata bahwa kamu memang mereka-rekakan. Dalam bahasa Ibrani, hasaf itu namanya. Dan diartikan atau secara literal artinya merencanakan. Sama artinya dengan merencanakan. Jadi Yusuf berkata, kamu memang merencanakan hal yang jahat bagiku. Tapi Allah merencanakannya untuk kebaikan. Ini luar biasa. Luar biasa. Jadi Yusuf berpikir bahwa penderitaan itu bisa masuk ke dalam desain rencana Allah yang baik baginya. Itu pikiran Yusuf, jelas pikiran yang benar. Dan ini menarik, maka Yusuf bisa melihat bahwa penderitaan itu harus dia alami dan dia bisa menerimanya. Sekalipun menyakitkan, karena yang namanya penderitaan mana ada yang enak. Tetapi Yusuf melihat, itu masuk ke desain rencana Allah yang baik bagi dirinya. Luar biasa. Ini pikiran yang benar. Kemudian pikiran yang benar yang ketiga, yang terwujud dalam tindakan yang ketiga, ini adalah
berbuat baik karena memikirkan penderitaan orang lain. Dalam hal ini adalah keluarganya. Ayat 21 berkata, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf mempunyai pikiran yang benar, bahwa saudara-saudaranya dalam keadaan kekurangan dan dia dalam keadaan kelebihan. Karena pikirannya yang benar itu, maka dia berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Dia menanggung makanan saudara-saudaranya, bahkan anak-anak dari saudara-saudaranya itu. Menanggung itu berarti menyediakan. Kita tahu jumlahnya tidak sedikit, tetapi Yusuf berpikir bahwa mereka memang dalam kekurangan. Dan tindakan Yusuf adalah berbuat baik, menyediakan makanan buat mereka. Ini luar biasa. Jadi secara singkatnya bahwa Yusuf mempunyai pikiran yang benar, sehingga dia tidak membalas dendam, sehingga dia bisa melihat penderitaan sebagai sesuatu yang menjadikan dia lebih kuat, karena bisa mengikuti jalan atau rencana Tuhan, dan dia berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apakah kita dipenuhi dengan pikiran yang benar? Itu bisa dievaluasi dengan apakah kita masih ingin membalas dendam orang yang berbuat jahat kepada kita? Apakah kita melihat penderitaan sebagai sesuatu yang menyengsarakan, yang menghambat kehidupan kita, yang menghambat masa depan kita? Apakah kita melihat hal itu sebagai sesuatu yang sangat membuat kita menderita? Apakah kita melihat orang lain yang menderita, kita tidak punya hati untuk menolong mereka? Kalau hal-hal itu yang ada, yang kita lakukan, maka kita tidak dipenuhi dengan pikiran yang benar. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk dikuasai, dipenuhi oleh pikiran yang benar. Sehingga apapun perbuatan orang lain, kita tidak membalas dendam. Kita tetap berbuat baik kepada orang itu. Bahkan penderitaan kita terima, karena itu bagian dari penguatan diri kita untuk menjalankan rencana-rencana Allah bagi masa depan kita. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur sudah belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk bisa merenungkannya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sampaikan video ini kepada orang lain, karena Bapak Ibu sudah mendapat berkat daripadanya, supaya orang lain mendapat berkat yang sama juga. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Tuhan memberkati.